beli bodrek. Jangan lupa membeli mie sagrib. Buat wanita, buat panitia, susunya mana? Ke kandang beli bodreksin. Balik di Pulangnya beli jahe. Grogi sebenarnya ini. Kullu amrin wibalin la yubda'u fi bismillahi fawabtar. Bismillahi masya Allah la yasuku khairu ilallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masya Allah makana binikmati faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ahlu dan beli sempak. Pulangnya beli emping. Kompak mah kompak ngen untuk kuping. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. فقال الله تعالى في آيات القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير Bisnatan wa ilayna turja'un. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu alaihi wasallam istanzihu 'anil bauli fa inna 'ammata 'adzabal qabri minhu. Hadratul mukarram wal mu'adzam ila mudiril mahad Banatul Mutalimin al-Islamiyah alladzi lam yuzkaru ismuhu bisababi ta'liman wa ta'riman. Kita doakan beliau beserta keluarganya diberikan umur yang panjang, amin. Diberikan rezeki yang banyak, tukang barokah, amin. Dan disehatkan jasmani dan rohaninya, amin, amin ya rabbal. Yang saya hormati kepada Majalisul Asatid wa Asatidah, yang mana beliau telah memberikan ilmunya kepada kita semua, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Alhamdulillah. Sebagaimana Syekh Ibrahim bin Ismail dalam kitabnya Baharnya Bahar Tawil, wazan dari fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Semuanya. Ra'aitu ahaqqal haqqa haqqal mu'ali
hifdan ala kulli muslimin laqad haqqa ayyuda ilaika lita'limi arfin wahidin arfudirhami. Dan terima kasih banyak kepada muslim kami yang mana beliau selalu mendidik kami dan membimbing kami. Semoga mereka diberikan kesabaran dan ketabahan dalam mengurus kami. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa pula kepada teman-teman saya sebilik papan atas, sebaju sehamam, sehati pokoknya mah, yakni al-marhalah al-i'tijaz 313 ittihadun nasi li'ilqa'il baraki bizirzikan. Semoga kami diberikan kemudahan dalam menghafalnya, amin, dilancarkan dalam programnya, amin, dan diberi ketabahan dalam menghadapi setiap ujian, cobaan, tantangan, rintangan, dan beri kesehatan jasmani rohaninya, amin. Semoga marhalah kami yakni al-i'tijaz diluluskan dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal. Dan terima kasih banyak kepada mudabir wa mudabirah yang sudah kiranya membantu program kami. Semoga di OPPMan yang sekarang ini diberikan kesabaran dalam mengurus anggota-anggotanya, amin, diberikan keikhlasan dalam menjalankan semua program-programnya, amin amin ya rabbal. Dan terlupa pula kepada santriawan santriwati Al-Madinah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa dan puji kepada Zat yang Maha Suci, serta tasakur kita kepada Ilahi Rabbi yang mana beliau telah memberikan nikmat iman dan Islam serta sehat rohani dan serta sehat jasmani rohani kepada kita semua. Alhamdulillah. Qadimun lil qadimi, qadimun lil hadisi, hadisun lil qadimi, hadisun lil hadisi. Semuanya muji qadir alal qadir, muji Allah karena zatna, ka Gusti, muji hadis alal qadir, muji makhluk ka Gustina, muji hadis alal hadis, muji makhluk ke baturna. Kedua kalinya selawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, penakluk orang-orang zalim, penobrak pintu kebatilan, dan merobek bendera kekafiran menjadi lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai kedudukan habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, berdirinya saya di sini ataupun duduknya saya di sini akan memaparkan tes taubat saya yang bertema, yang bawa buku catat, pedihnya maut. Kenapa saya pakai hitam-hitam? Karena saya judulnya pedihnya maut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Untung orang telepon bapak. Sekarang tunduk semuanya. Saya ingin menjelaskan tentang di akhirat. Kalau kapan? Buka mata hatinya. Simpan dalam hati renungan semuanya. Boleh muka itu. Kira telepon bapak itu. Yang pengen nangis, nangis. Bukan. Kita mau kerandang telepon dulu. Kade. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu katanya, sholawat atas Nabi itu lebih mampu menghilangkan semua dosa, dan ucapan salam kepada Nabi lebih utama daripada memerdekakan hamba saya di kitab Syifaul Syarif. Maka dari itu marilah kita sholawatan, ya. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahli badr. La kecil nunggal balik kikir, bulannya bareng mantan. Ai uti mari berzikir, jangan lupa sholawat ada salatullah. La ala yasin. Lanjut. Pergi sekolah beli bubur, pulang sekolah beli sekotak. HIUT lihat ke depan, ada A yang paling ganteng. Salatullah ala ta'a rasulillah. Lagi kepaneglang beli ketan bareng sifatan. Hai uti lihat ke depan, al-api mirip sarukaya. Salatullah lagi. Ibu Betty beli kemiri, Oke. beli kemiri ama kedondong. Putih jangan sama Allah Fikri nggak lancar ngomong. Balasan. Kesuminta jalannya rawan, kecil oleh lewat serang. Api tidak suka perawan, tapi suka janda pirang. Ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Aduh. Mantap. Tadi udah kita seru-seruan, sekarang kita baru serius. Saya akan menjelaskan tentang yang namanya pedihnya maut, ciri-ciri malaikat Zabaniyah, ciri-ciri malaikat Malik, ciri-ciri malaikat maut. Sekarang merenung semuanya. Konon malaikat maut itu ditemani oleh 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat azab.
jika malaikat maut telah mencabut nyawa seorang mukmin, maka dia menyerahkannya kepada malaikat rahmat. Kemudian para malaikat rahmat itu membawanya ke langit, tempat yang paling tinggi. Dan apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang-orang kafir, maka dia menyerahkannya kepada malaikat azab. Kemudian dia mengembalikannya ke sijjin, yaitu tempat yang paling rendah. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Lau ana alama sa'ratin min alamil mayyiti udiya 'ala samawati wal ardi lama ta'ahluma bi'idnillahi ta'ala li'anna fi sa'ratin mauta wa la yaqawul mautu fi syai'in illa mata ma'akuri a'dha'i." Demikian seandainya pedihnya sehelai rambut dari kepedihan si mayat itu diletakkan pada langit dan bumi, niscaya matilah semua penghuninya dengan izin Allah Ta'ala karena pada setiap rambut. Dan tidaklah maut itu menimpa sesuatu, melainkan ia akan mati beserta seluruh anggota-anggotanya. Takbir. Konon malaikat maut itu mempunyai 4 wajah. Yang pertama di kepalanya, yang kedua di hadapannya, yang ketiga di belakang punggungnya, dan yang keempat di bawah telapak kakinya. Jika malaikat maut mencabut nyawa para malaikat, para nabi dari wajah yang ada di kepalanya, malaikat maut mencabut nyawa orang-orang mukmin dari wajah yang ada di hadapannya, malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir dari wajah yang ada di belakang punggungnya, dan malaikat maut mencabut nyawa jin dari wajah yang ada di bawah telapak kakinya. Salah satu dari kedua kaki malaikat maut itu berada di jembatan neraka jahanam, sedangkan yang satunya lagi berada di sinas surga. Saking besarnya malaikat maut itu. Seandainya seluruh air laut dan sungai-sungai dicurahkan ke atas kepalanya, niscaya tidak akan ada yang tumpah ke muka bumi ini. Laut diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam, mukjizat beliau bisa menghidupkan seseorang yang sudah mati atas izin Allah Ta'ala. Maka berkata sebagai orang kafir kepadanya, "Sesungguhnya kamu menghidupkan orang-orang mati kalau kematian itu masih baru terjadi. Maka hidupkanlah di hadapan kami Sambit Nuh." Kemudian Nabi Isa pun pergi ke kuburan Sambit Nuh. Beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, lalu berdoa kepada Allah. Niscaya seketika Sambit Nuh pun hidup kembali, namun rambut dan jamutnya memutih semua. Lalu Nabi Isa pun berkata, "Oi Sam, kenapa rambut dan jamutmu memutih, sedangkan pada zaman dahulu tidak ada yang namanya uban?" Sam pun menjawab, "Aku mendengar panggilanmu ya Nabi Allah, maka aku kira kiamat telah bangkit, sehingga rambut dan jambutku seketika menjadi putih saking ngerinya kiamat itu." Lalu Nabi Isa bertanya pula, "Sudah sejak berapa tahun Anda menjadi mayit?" Sam pun menjawab, "Sudah 40.000 tahun. Namun belum juga lenyap dariku rasa sakit dan kepedihan maut itu." Tuh, segitu. Dengerin, segitu meninggalnya puluhan ribu tahun.
masih ngerasain yang namanya sakitnya atau pedihnya maut. Apalagi kita. Ya. Lanjut. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya tidak akan keluar nyawa seorang mukmin sebelum dia melihat tempatnya dalam kuburan, dan tidak akan keluar nyawa seorang kafir sebelum dia melihat tempatnya dalam neraka. Maka para malaikat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang mukmin bisa melihat tempatnya dalam surga dan seorang kafir bisa melihat tempatnya dalam neraka?" Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Jibril alaihissalam dalam rupa yang sangat elok. Dia mempunyai 600 sayap. Di antara sayap-sayap itu ada 2 sayap yang berwarna hijau, mirip sayap burung merak. Apabila dia mengembangkan sayapnya, maka memenuhi seluruh langit dan bumi. Pada sayap kanannya terlukis gambar surga dengan segala isinya, seperti bidadari bermata jeli, pelayan-pelayan, anak-anak dan pemuda-pemudi. Sedangkan di sayap kirinya terlukis gambar neraka jahanam dengan segala isinya, seperti ular-ular, kalajengking, jurang-jurang, dan para algojo atau para juru siksa lainnya. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdul dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna fit nari hayatun wa aqariba misla a'naqil ibli fatalsa'u ahadakum las'atun yajidu harata arba'ida kharifan. Yang artinya, sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu terdapat ular-ular dan kalajengking yang besar seperti leher unta. Binatang-binatang itu menyengat seseorang sampai panasnya tetap terasa selama 40 tahun. Di dalam kitab Naqaikul Akbar. Mansur bin Amr berkata, aku dengar bahwa malaikat Malik adalah juru kunci neraka, maka memiliki tangan sebanyak jumlah penghuni neraka. Untuk tiap-tiap orang ada tangan yang akan membuatnya berdiri, duduk, dan dipasung ataupun dirantai-rantai. Apabila malaikat Malik memandang api neraka, maka api itu akan saling membakar satu sama lain, saking takutnya kepada malaikat Malik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat-malaikat Zabaniyah. Mereka dinamakan Zabaniyah karena mereka bekerja dengan kaki-kaki mereka sebagaimana mereka bekerja dengan tangan-tangan mereka. Dari semuanya, jangan ngobrol. Diriwayatkan dari Al-Faqih Al-Atas Al-Samarqandi berkata, barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur,
hendaklah ia membiasakan 4 perkara dan menjauhkan 4 perkara. Adapun yang dilazimkan adalah memelihara salat, bertasbih, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Karena semuanya itu insya Allah dapat melampaukan kuburan. Adapun yang wajib dijauhi adalah berdosa, berkhianat, mengadu domba, dan kencing berdiri. Nih, rojol, hei. Dengerin deh. Perlu digaris bawahi, ya. Ada 4 yang wajib dijauhi. Yang pertama berdusta, berkhianat, mengadu domba, dan kencing berdiri. Ini buat Pak Rojo dengerin, ya. Kalian kencing itu harus cebok, terus jongkok, ya. Habis kencing itu, ya, di dalam hadis, ya, Imam Baihaqi, wa an Aisyah bin Bardah an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadakum falyantasu zakaru salasa marratin. Apabila kencing di antara kalian, hendaklah mengurut kemaluannya sebanyak 3 kali. Awas rojul, jangan lebih, ya, awas. Nggak boleh itu, ya. Buat marah apa lagi? Berapa wajib kencingnya jongkok. Kalau berdiri tarian tsunami Aceh, ya. Lanjut. Sebagaimana syair Abu Nawas yang bisa ikutin. Ila solir firdaus alam wala lanjut. Jadi ya, yang namanya ataupun berkat sahabatnya itu, ya, tahu nggak jumlah berkat sahabatnya, ya, tahu nggak? Bisa hitung? Aduh, huruf-huruf di kalimat basmalah itu ada
Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekarang ada berapa? Boleh nggak bunyi? Ada 9 malaikat. Dan jumlah malaikat Zabaniyah juga demikian. Jadi ya, malaikat Zabaniyah itu ya mempunyai teman-temannya yang lain. Ya, yang pertama itu malaikat Malik, juru kunci itu sendiri, dan 18 lagi itu serupa dengannya. Mereka adalah pemimpin-pemimpin para malaikat yang masing-masingnya membawa malaikat yang tak terhitung jumlahnya selain Allah Ta'ala yang tahu. Mata mereka tajam seperti kilat menyambar, gigi mereka putih seperti tanduk lembu, dan bibir mereka menyentuh kaki-kaki mereka. Dari bibir-bibir mereka keluar kobaran-kobaran api yang panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan di dalam hatinya perasaan belas kasih barang sebesar atom pun. Malaikat Zabaniyah dapat menyambar 10.000 orang-orang kafir dari sebelah tangannya, 10.000 orang-orang kafir dari sebelah kaki kirinya, 10.000 orang kafir dari sebelah tangannya yang lain, 10.000 orang kafir dari sebelah kakinya yang lain. Jadi 40.000 orang kafir sekaligus sama malaikat Zabaniyah disiksa. Jadi kalau misalkan kita mati, pasti ada malaikat yang namanya Munkar Nakir. Ya. Kalau misalkan amal kalian baik, malaikat Munkar Nakir pun dengan sopan kata kuburan kalian, Assalamualaikum. Tapi kalau amal kalian buruk, suara petir menyambar, tegar, Assalamualaikum. Gitu. Ya. Jadi semuanya dari sekarang tobat, perbanyaklah yang namanya sholat, bertasbih, baca Al-Quran. Ya, sholat. Karena kebanyakan siksa kubur itu kepada orang-orang yang ada apa tadi, yang berdusta, berkhianat. Ya. Jadi buat kalian semuanya, perbanyaklah beribadah kepada Allah dan perbanyaklah sholat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua ya dikurangi yang namanya siksa kubur. Ya, amin amin ya rabbal amin. Mungkin ada sampai di sini saja. Maaf untuk diri. Yakfi mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.